Halo Sobat BMKG, kembali lagi dengan saya Witra Estianto dalam Stagiopedia. Saya berharap masyarakat dimanapun berada, kita akan selalu tetap sehat senantiasa dalam menghadapi pandemi yang terjadi saat ini. Dan sekarang kita akan mengulas, ada yang bertanya di akun Facebook bernama Henry Bintang, yang bertanya tentang bagaimanakah potensi sesar aktif di NTB dan apakah gempa 2018 gempa kuat tersebut akan terulang kembali. Kita akan ulas sampai tuntas, sehingga kalian bisa lebih mengerti bagaimana potensi gempa di NTB. Oke guys, kembali lagi di slide pertama ini kita harus memahami gempa bumi terlebih dahulu. Di mana pengertian gempa bumi itu adalah gempa merupakan proses pelepasan energi yang tersimpan dalam batuan. Hampir setiap hari gempa bumi terjadi dalam bumi. Ini selaras dengan teori elastic rebound dalam gempa bumi, yaitu setiap batu memiliki elastisitas masing-masing. Sehingga pada saat mencapai batas elastisitas, batuan itu akan pecah. Pada slide selanjutnya menunjukkan frekuensi gempa bumi, di mana frekuensi gempa bumi ini menunjukkan kejadian gempa bumi di seluruh dunia. Tercatat di dunia terjadi kurang lebih gempa 3046 kejadian gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 5. Sementara untuk gempa bumi kuat yang dengan magnitudo M lebih dari 6 hanya terjadi sekitar 16 hari sekali di berbagai sumber gempa di dunia. Ini kami dapat dari sumber, yaitu frekuensi gempa dalam setahun di seluruh dunia dari IRIS. Dari semua gempa yang tercatat itu tidak akan langsung kita berikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Kita harus analisa sehingga masyarakat bisa mengerti dan memahami parameter-parameter yang ada dalam kejadian gempa bumi. Berikut adalah parameter dari kejadian gempa bumi, seperti ada magnitudo yaitu kekuatan gempa, ada kedalaman gempa bumi, ada lokasi gempa, dan ada waktu kejadian dari gempa bumi. Seperti yang kita tahu, sesar naik ini merupakan sumber gempa yang terjadi waktu gempa Lombok 2018 lalu yang diakibatkan oleh backup thrust Flores. Nah, dari kata thrust ini artinya itu adalah sesar naik. Nah, sesar naik itu adalah memiliki pengertian di mana terdapat dua buah balok agar kita gampang memahami. Terlihat dari balok tersebut ada balok bagian hanging wall block dan ada footwall block. Nah, pengertian dari thrust ini adalah saat hanging wall ini bergerak relatif naik terhadap footwall, sehingga nanti masyarakat bisa memahami lebih jelas dengan gambar ini bagaimana sih sebenarnya mekanisme dari sesar naik tersebut. Nah, ini yang kita jelaskan tadi, kenapa di NTB ini sangat rawan terhadap kejadian gempa bumi. Bagaimana tidak? Sekarang lihat gempa bumi. Kita diapit oleh dua sumber utama gempa bumi di NTB, yang secara umum dibangkitkan oleh yang di utara kita, di utara NTB, terdapat aktivitas backup thrust atau sesar naik Flores. Dan di sebelah selatan ada namanya subduksi atau yang disebut zona megatrust. Nah, dari sumber-sumber itu sudah sangat membuat NTB rawan terhadap kejadian gempa bumi. Ternyata kita memiliki sejarah dan histori gempa bumi tsunami yang terjadi di wilayah NTB. Dan gempa-gempa tersebut ada yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Yang diantaranya yaitu pernah terjadi di Megatrust Sumba pada tanggal 19 Agustus tahun 77. Dan gempa selanjutnya yaitu gempa tanggal 11 Maret tahun 1982. Ini merupakan gempa bumi Sumba. Dan terjadi juga pada gempa Dompu tanggal 10 April pada tahun 1815. Dan yang terakhir yang kita tahu yaitu adalah gempa Lombok. Gempa Lombok ini mengakibatkan tsunami, namun ketinggian tsunami-nya berkisar 13 cm. Backup thrust. Seperti yang masyarakat Lombok ketahui, gempa bumi Lombok yang terjadi tahun 2018 merupakan aktivitas dari backup thrust. Gambar backup thrust ini didapat dari Supendi dan kawan-kawan pada tahun 2020. Terlihat gempa bumi Lombok pada zona backup thrust di bagian utara Lombok terlihat pada bagian B dengan kedalaman kurang dari 50 km. Nah, ini yang menarik. Akankah gempa bumi 7,0 tahun 2020 terulang kembali? Nah, gempa bumi kecil cenderung memiliki frekuensi yang tinggi, sedangkan gempa besar jarang terjadi. Namun, kita tetap harus waspada karena gempa besar itu akan selalu memiliki periode ulang tertentu.
Nah guys, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan NTB ini merupakan daerah yang sangat rawan gempa bumi. Jadi kita sebagai masyarakat harus tetap selalu waspada karena gempa bumi kuat kita tidak akan tahu kapan terjadi. Itu disebabkan karena gempa belum dapat diprediksi. Yang kedua, adanya intensitas gempa bumi kecil yang terjadi di Lombok ini merupakan aktivitas seismik yang masih normal. Dan serangkaian gempa Lombok yang terjadi di wilayah utara Pulau Lombok ini serangkaian gempa-gempa kecil yang terjadi di wilayah Lombok bagian utara ini merupakan suatu proses untuk mencari kesetimbangan tektonik dari setelah gempa bumi Lombok 2018 lalu. Nah, sekian guys dari kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan satu pesan kita, tetap di rumah aja. Oke guys, dah.